Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan, alhamdulillah sudah berhasil link YouTube-nya. Eh, Mohon berikan waktu sekitar 1-2 menit, saya infokan ke seluruh grup, setelah itu kita langsung mulai. Pak Ardi bisa dengar suara saya nggak, Pak Ardi? Bisa, Pak. Jelas ya, Pak ya, suara ya? Ya, jelas. Baik. Kamera jelas, kamera? Kamera, oke. Sorry, belum dimatiin. Bos, Muhammad Idris, Makassar. Senyum-senyum lagi. Itu Pak Fadis sudah masuk juga, Pak. Udah ya. Sedikit lagi. Ini banyak sekali yang harus diinfokan soalnya. Tunggu sebentar lagi. Herbal Manado. Pasarnya Herbal Manado. Baik, alhamdulillah selesai semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Pertama-tama, bagi Anda yang Muslim, saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sharing dari salah seorang rekan kita dari Makassar. Sebelumnya, seperti biasa, saya akan menjelaskan dulu sedikit basic ya, bagi Anda terutama yang baru pertama kali mengikuti BS Zoom atau Basic Selling Zoom ini. Nah, sebelumnya saya cek lagi, Pak Ardi, suara saya, kamera saya jelas ya, Pak ya? Sangat jelas, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, saya share screen di sini. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti Basic Selling Zoom, saya ingatkan sekali lagi bahwa ini ada 5 video yang sebetulnya Anda harus sudah tonton dan sedapat mungkin Anda pahami. Seharusnya video ini diberikan kepada Anda sebelum Anda menghadiri Basic Selling Zoom malam ini, supaya bahasannya nyambung dan Anda tidak benar-benar blank. Jadi saya harapkan Anda semua yang ikut sudah menonton video ini, terutama 2 video yang paling atas, yang ada tulisan wajibnya ini, Bapak Ibu, teman-teman, ini harus mengenai goal maupun mengenai penjualan lewat WhatsApp. Nah, yang marketplace Facebook, Facebook organik maupun Instagram organik, kalau Anda sempat nonton lebih baik lagi. Setelah Zoom malam ini pun, kalau Anda belum tonton, tolong diselesaikan juga, gitu ya. Nah, kemudian semua informasi ini, termasuk link dan sebagainya, hanya boleh diberikan kepada rekan-rekan kita yang minimal sudah terdaftar, daftar 99.000 dan beli 1 produk. Walaupun misalnya ID-nya ini belum diinput, yang penting sudah dititipkan ke upline. Nah, ini sudah boleh, sudah qualify, karena saya pribadi dan di beberapa grup memang biasanya masih ditahan ya, diakumulasi sampai langsung bronze, baru biasanya boleh ambil posisi. Tapi kalau Anda udah daftar, untuk orang-orang yang sudah daftar dan beli 1 produk minimal, itu sudah dibolehkan ikut belajar jualan online di Zoom meeting ini, supaya bisa cepat kejar bronze dan join ambil posisi. Nah, kemudian
Ini adalah funneling kita. Funneling ini corong ya, jadi ada saringannya. Yang pertama tentu yang tadi, kalau udah daftar dan beli satu produk, sudah bisa ikut Basic Selling Zoom, dan harus nonton dulu video tadi. Kemudian, ketika Bapak Ibu teman-teman sudah bisa mengejar minimal bronze yang penjualan atau pembelanjaan sampai 1,5 juta, maka Anda akan diajak masuk ke grup WA khusus. Kalau sekarang baru daftar, misalnya grup WA-nya ya khusus yang hanya yang baru daftar gitu ya, bisa ikut belajar jualan online. Kalau Anda sudah minimal membership bronze, Anda masuk grup WA khusus dan itu nanti bahasannya tentu lebih advance. Itu akan udah mulai dipandu untuk Anda bisa punya bisnis yang lebih besar dan lebih kuat. Jadi cepat-cepat kejar membership bronze Anda. Selain itu kalau Anda belum bronze, Anda belum join ya Anda belum bisa ambil posisi gitu ya di tim. Nah, kemudian semua konten, jadi Bapak Ibu teman-teman jangan khawatir, semua konten gambar-gambar seperti peninggi badan, pelangsing, penggemuk dan lain-lain sebagainya. Buat Anda yang baru mulai, kita sudah sediakan banyak sekali, ada ratusan jumlahnya di Google Drive. Sambil Anda nanti belajar buat bikin sendiri konten, biasanya kita sarankan pakai Canva, tapi sambil belajar, di awal pun Anda udah bisa langsung jualan, karena sudah disediakan, Anda bisa langsung pakai gitu ya. Nah, kemudian sambil belajar jualan online, ini tujuannya supaya Bapak Ibu teman-teman bisa segera bronze, silver, gold, platinum begitu ya. Tapi sambil Anda juga segera bangun tim. Gampang sekali untuk bangun tim. Kenapa? Karena untuk bangun tim, ini tidak perlu Anda yang menjelaskan. Kita ada jadwal OP yang Anda kemungkinan besar sudah ikuti kemarin ya. OP online 3 kali dalam seminggu, Rabu, Sabtu, dan Minggu. Ini tinggal Anda cerita ke rekan Anda yang potensial, ya tentu dipilih sesuai dengan metode FAST ya, daftar nama yang saya sudah jelaskan juga. Orang-orang SP tinggi, Anda ajak, Anda chatting ke mereka, Anda ajak buat nonton OP online. Bagaimana caranya? Anda tanyakan lagi kepada tim Anda detailnya, tapi sebagai gambaran Anda bisa bilang, Pak, Bu, ini kita ada peluang bisa punya penghasilan dari rumah dan bisa jadi solusi saat krisis seperti ini. Ketika dia tanya, bisnis apa? Peluangnya gimana? Ya Anda bisa bilang, ini bisnis online Pak, benar-benar kita bisa full dari rumah. Kalau Bapak mau tahu lebih detail, langsung saja Pak nanti nonton penjelasannya, kebetulan ada acaranya live nanti, yang menjelaskan orang yang memang sudah sukses sekali, insya Allah nanti besok malam, lusa malam, hari Rabu gitu ya. Kalau Anda mengundangnya Selasa, biasanya kan kita mengundang sehari sebelumnya ya. Anda sampaikan besok kebetulan jam sekian ada OP online-nya, nanti saya kasih linknya ke Bapak, Ibu. Pastikan Bapak atau Ibu nonton dari awal ya. Sejak awal, karena ini durasinya singkat, begitu selesai, kita bisa langsung Zoom meeting sama-sama, kita bahas strategi kerja, dan kita bisa tanya jawab juga. Nah, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu, rekan-rekan. Nah, saran saya setiap sebelum OP online, ajak 10 orang yang SP tinggi. Kenapa? Karena belum tentu semua yang Anda ajak sempat nonton di waktu yang sama. Mungkin mereka ada kesibukan lain ya. Biasanya kalau Anda ajak 10 orang, insya Allah paling tidak 5 orang jadi nonton betul-betul dari full dari awal sampai akhir dan langsung ikut follow up di Zoom meeting yang saya pandu langsung. Insya Allah dari situ sudah ada yang langsung bergabung 1 orang, 2 orang, atau bahkan bisa lebih. Dan mereka juga langsung sama dengan Anda belajar jualan online. Jadi sambil belajar langsung bangun tim Bapak Ibu. Nah, kemudian satu lagi, proaktiflah selalu Bapak Ibu teman-teman cek grup WhatsApp Anda. Jadi semua informasi itu akan masuk lewat grup WhatsApp karena tidak mungkin Anda diinfokan satu persatu gitu ya oleh tim. Jadi proaktif selalu cek karena ini penting sekali. Nah, inilah siklus kita. Jadi siklus membangun tim dan belajar berjualan online. Nah, yang terdekat tentu saja Rabu ya, lusa nanti ini OP online yang akan luar biasa sekali ini. Jam 19.30 tepat, durasi kira-kira sejam atau kurang. Nah, beberapa waktu kemudian, kira-kira jam 8.45 waktu Indonesia Barat, ini semua waktu Indonesia Barat ya, kita langsung ajak rekan-rekan yang baru tadi, para prospek langsung ikut Zoom meeting dengan saya. Kita follow up, jelaskan strategi kerja, kita akan langsung bergabung supaya besoknya, hari Kamis, bisa langsung ikut belajar jualan online. Dengan syarat tadi, kalau udah bronze, bisa ambil posisi langsung join. Kalau belum bisa bronze, dengan daftar saja minimal, beli produk satu, udah bisa langsung belajar jualan online. Supaya kita bantu mereka menjadi bronze, silver, dan seterusnya. Nah, kemudian hari Sabtu ada lagi ya, ini OP juga, jam 2 siang, langsung dilanjutkan follow up di Zoom meeting juga. Dan besoknya masih ada OP juga hari Minggu, di jam yang sama, follow up Zoom juga langsung dilanjutkan. Nah, dari 2 OP Sabtu Minggu ini, kita langsung arahkan rekan-rekan yang bergabung tadi, hari Seninnya seperti malam ini, langsung bisa ikut belajar jualan online. Jadi, ini siklus kita Bapak Ibu, teman-teman. Setiap pekan seperti ini. Nah, dan 1 kali dalam sebulan ada NDT, Network Development Training. Ini khusus buat Anda yang memang sudah menjadi distributor,
sekali sebulan ada training untuk menjalankan bisnis ini detailnya seperti apa, termasuk bonus-bonus, marketing plan detail dijelaskan di sini. Ini biasanya di minggu ketiga, nanti insya Allah minggu ketiga Juni ya, Bapak Ibu pastikan jangan dilewatkan karena hanya 1 kali sebulan. Nah, funneling yang terakhir, jadi setelah Anda nanti minimal bronze, Anda masuk ke grup WA khusus. Nah, yang lebih tinggi lagi tingkatannya, funneling yang tertinggi kita saat ini adalah CPD, adalah Core Producer Day. Ini satu pertemuan yang diadakan 1 kali sebulan, dan Anda kalau mau punya bisnis yang kuat, Anda mau bisa berjualan yang memang dengan omset besar dan dengan tim yang kuat dan menjadi aset, Anda harus pastikan Anda bisa CP di minggu pertama setiap bulannya. Minggu pertama itu adalah tanggal 4, berarti terdekat nanti tanggal 4 Juni Anda tanya kepada tim Anda gimana caranya, apa itu CP atau Core Producer, yang jelas ini adalah pasukan khusus kita Bapak Ibu. Jadi ilmu kita itu akan dituangkannya ke sini, ke CPD, dan ini luar biasa manfaatnya. Tidak ada orang yang berhasil di bisnis ini yang tidak lewat dari acara CPD ini. Nah, sekian saja dari saya, Bapak Ibu, selamat mengikuti sharing kita malam ini. Nah, sharing kita malam ini akan dibawakan oleh salah satu rekan kita dari Makassar, beliau bernama Bapak Idris. Kita akan berikan kesempatan kepada Pak Idris untuk sharing dulu. Nah, setelah sharing, kita akan buka kesempatan bagi Bapak Ibu teman-teman untuk bisa langsung bertanya kepada Pak Idris tentang apa yang beliau sharingkan. Kalau ada pertanyaan yang tidak berhubungan dengan apa yang di-sharingkan Pak Idris, juga boleh ditanyakan nanti. Nanti kami akan berusaha menjawab, saya atau ada Pak Farid juga di situ, sudah standby rupanya Pak Farid. Nah, tapi diutamakan pertanyaan yang berhubungan dengan sharing Pak Idris dulu nanti. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saya langsung serahkan Pak Ardi, Pak Idrisnya sudah di-unmute ya, sudah bisa langsung mulai? Sudah Pak, cuman dia belum respon ini. Pak Idris sudah standby, Pak Idris tes. Dijadikan co-host aja Pak Idrisnya supaya bisa di-unmute sendiri. Pak Idris, saya udah jadikan co-host Pak Idris. Tes Pak Idris. Sudah standby belum Pak Idris? Tadi standby Pak, sementara slide jalan dia sudah standby tadi. Atau mungkin gitu. jaringannya ya? Iya, belum ada suara nih beliau. Sudah pakai Pak, sudah masuk. Iya, Pak Idris, udah bisa tuh, mic-nya udah nyala. Silakan Pak Idris, langsung saja. Ya, ada gangguan sedikit tadi. Iya Pak, jangan banyak-banyak gangguannya Pak. Sedikit-sedikit aja. Baik, oke, sudah jelas suaraku Pak? Mantap. Putus-putus, ya mudah-mudahan bagus sinyalnya ya. Silakan Pak Idris. Oh iya Pak. Iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam buat Bapak Ibu rekan-rekan semua. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rizky Ananta dan semua leader yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk sharing pada malam hari ini, dengan hanya tujuan dengan betul-betul untuk sharing apa yang sudah saya lakukan, bukan bermaksud untuk menggurui dengan rekan-rekan semua. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, beberapa basic selling sebelumnya itu kan kita sudah belajar tentang WA marketing ya, termasuk inner circle dan outer circle. Kemudian kita juga sudah belajar tentang Facebook Marketplace, Facebook Facebook organik juga, termasuk Instagram organik juga. Dan menurut saya itu ilmu yang luar biasa, dan sampai saat ini saya betul-betul terapkan dan memang ada hasil dari situ. Nah, tapi saya tidak akan banyak membahas tentang itu lagi Bapak Ibu. Saya akan lebih membahas tentang Instagram, tapi Instagram memang betul sama dengan organik juga yang sebelumnya. Hanya saja memang yang saya mau sharingkan ini Instagram organiknya dalam memang bentuk toko online ya. Jadi memang bentuknya toko online, bukan dalam Instagram fake ya, bukan Instagram fake. Tapi memang ini Instagram memang betul-betul toko yang mau kita buat ya, mau saya jelaskan, mau share kepada teman-teman semua. Nah, jadi yang pertama pastikan bagi Bapak Ibu yang belum punya akun, silakan bikin akunnya. Sebentar akan saya jelaskan tentang apa-apa yang dibutuhkan dalam hal membuat toko online tersebut. Tapi yang jelas, kenapa saya pilih Instagram? Jadi memang dari sekian
platform yang memang saya pelajari dan yang saya gunakan juga dalam artian jualan online itu saya sangat interesting dengan Instagram karena memang apa-apa yang saya jual sangat cocok dengan para pengguna Instagram ya. Oke, nah langsung saja saya share screen saja ya. Share screen. Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Oke, kelihatan Pak. Ya, Oke, jelas. baik. Nah, jadi ini akun Instagram saya. Jadi Bapak Ibu sekalian Anda bisa lihat juga ya. Jadi ada beberapa komponen kalau kita mau belajar Instagram termasuk toko online ya. Jadi yang pertama kita memang betul-betul paham tentang cara penggunaan Instagram itu sendiri, tentang apa itu story, kemudian bagaimana cara bikin feed atau konten, kemudian ada juga namanya sorotan ya, itu sorotan semacam highlight yang memang story permanen ya, namanya story permanen. Nah, jadi ada beberapa komponennya, mungkin teman-teman, Bapak Ibu semua bisa sambil mungkin catat mungkin kalau mau bertanya, karena ini agak-agak sedikit tidak biasa ya, dalam artian memang ada cara khusus untuk membuat toko Instagram ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama kan ada beberapa hal. Yang pertama tentang nama akun sendiri itu mau pakai yang seperti apa ya. Kebetulan saya pakai nama akun ini Tiens Herbal Quality. Nah, jadi kalau untuk pemilihan nama akun sendiri jadi yang pertama ya. Jadi yang pertama itu nama akunnya kita bisa memilih antara dua. Yang pertama tentang brand ya, brand. Jadi apa ya mereknya. Kemudian yang kedua kita juga bisa memakai dengan nama produk. Jadi misalkan ya, kalau brand itu misalkan ya saya pakai kata Tiens ya. Nah, kemudian yang kedua kalau mau pakai nama yang betul-betul produk ya bisa kayak semacam peninggi herbal misalkan atau apapun itu yang mungkin Anda sukai. Nah, tapi saya sering sampaikan kepada grup saya, orang-orang yang sama-sama belajar, saya cuma sampaikan seperti ini. Kalau mengenai nama, kira-kira di pikiran kita, kalau orang mau cari produk Tiens, kira-kira ngetiknya apa di pencarian. Nah, kalau misalkan itu jawabannya, ya sudah bikin itu seperti supaya bisa jadi nama akun kita. Karena biasanya memang termasuk nama kita ini sangat sangat mempengaruhi ya cara pencarian orang di Instagram. Oke, itu yang pertama tentang nama. Nah, yang kedua perlu juga untuk kita punya yang namanya logo ya. Jadi ada logonya kita, kalau bisa bikin logo ya, sekarang kan di Canva itu banyak sekali logo, sisa kita pilih sesuai dengan selera Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan saya punya logo ini juga logo dari Canva. Nah, jadi kita bisa cari-cari di Canva itu banyak sekali pilihan logo dan kita bisa edit semuanya kita ya, tergantung selera kita. Nah, kenapa pakai akun? Karena memang kalau kita punya akun ya, kenapa pakai logo di akunnya kita? Karena kalau kita pakai logo ya kelihatannya lebih bagus lagi ya ketimbang cuman foto endorse misalkan atau artis. Nah, selanjutnya di bio Bapak Ibu sekalian. Nah, bio ini yang saya punya yang ini ya, Trusted All Shop sampai yang Makassar. Nah, itu namanya bio. Bagi teman-teman mungkin yang belum pernah gunakan. Jadi ini bio. Nah, apa saja sih sebenarnya yang bisa kita cantumkan di bio? Jadi sebenarnya bio itu, nah saya punya sampai begini. Oke, sorry. Nah, saya punya bionya seperti ini. Jadi 100% original dan sampai ya wa.me itu ya, sampai Makassar. Nah, apa saja sih dicantumkan di bio? Jadi sebenarnya gini, di bio itu tentang deskripsi siapa kita. Jadi misalkan kita ini jualan apa begitu. Nah, misalkan kita jualan tinggi badan ya sudah taruh tinggi badan. Termasuk juga misalkan bisa COD mungkin atau misalkan apa yang bisa kita dapat. Misalkan saya taruh ini tips sehat. Kemudian ekspedisinya juga bisa ya. Bisa taruh di situ. Jadi intinya sih bio itu cantumkan atau deskripsikan siapa kita ya, siapa kita ini cantumkan di situ. Nah, kemudian kita bisa gunakan ini apa namanya
wa.me, bisa juga pakai Bitly, bisa juga pakai Linktree. Nah, biasanya saya pakai Bitly sama wa.me. Cuman kemarin nggak sempat. Kemarin kan sempat bermasalah dengan Bitly itu, jadi saya ganti dengan wa.me ini, lebih simpel sebenarnya. Tapi tercantum nomor handphone. Tapi kalau pakai Bitly bisa diganti kata-katanya ya. Nah, Bitly ini kan bisa coba diklik nanti ini edit profile. Nah, ini nanti kelihatan ya. Ini nanti kelihatan. Kemudian ini yang situs web ya atau website yang ini Bapak Ibu, ini situs web. Ini nanti diisi dengan link yang tadi untuk untuk kontaknya kita supaya biar satu kali klik langsung masuk di WA. Nah, biasanya kan orang kalau ditulis saja atau diketik saja di situ WA-nya biasa orang males kalau mesti catat dulu baru save baru bisa chat. Tapi kalau misalkan ada link yang tadi itu bisa langsung chat, langsung bisa masuk WA ya. Oke. Nah, selanjutnya yang perlu dilengkapi lagi ini Bapak Ibu teman-teman semua ini yang sorotan ya. Ini saya punya sorotan. Sorotan itu atau semacam highlight atau semacam story permanen ya. Ya ini dia. Ini story permanen. Nah, kita nanti bisa isi tergantung sih. Kalau saya pisah-pisah, ini ada COD, ini ada transferan, ada kirim, ada gemuk, langsing dan seterusnya ya. Nah, saya kasih contoh misalkan. Ya, kalau COD ya, COD. Nah, kita cukup masukkan foto-foto transaksi kita misalkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini menandakan bahwa memang kita punya Instagram ini betul-betul hiduplah ceritanya. Bukan hanya sekedar toko, tapi memang banyak pengunjungnya ya. Seperti itu. Oke. Nah, nanti dilengkapi, nanti bikin saja mungkin per kategori seperti yang saya buat ini, Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya sorotan. Oke. Sekarang kita tentang bagaimana cara bikin feed atau konten. Nah, jadi beruntung sekali karena kita ada di grup sini, kita juga sudah difasilitasi dengan konten yang di Google Drive itu kita sudah difasilitasi dan sebenarnya kita sisa milih ya, kita sisa milih mau pakai foto-foto yang mana atau video yang mana untuk dijadikan feed di Instagram. Jadi feed itu maksudnya yang seperti ini Bapak Ibu teman-teman. Nah, feed itu yang ini, yang diupload lah ceritanya kan. Nah, terus kalau misalkan Bapak Ibu mau cari konten juga bisa, klik saja ini mesin pencarian yang kayak kaca pembesar ini, ya. Kemudian cari saja di sini, misalkan mau cari peninggi badan misalkan, peninggi badan. Nah, ini dia peninggi badan. Nah, ini bisa cari saja ke bawah, yang mana yang memang sesuai konten kita. Nah, ini banyak juga spirulina, ya kan? Atau misalkan peninggi badan TIEMS. Nah, ini banyak kan foto-fotonya. Nah, ini dia. Nah, kalau mau download itu tanpa screenshot juga bisa. Misalkan ya, Bapak Ibu mau ambil yang ini misalkan. Nah, ini sisa klik 3 titik bagian atas, kemudian salin tautan. Nah, tapi Bapak Ibu butuh aplikasi pendukung ya, aplikasi pihak ketiga, dan saya gunakan ada 2, ini ada FastSave namanya, atau ini Saver. Nah, kalau FastSave ini cuma bisa download video dengan foto. Nah, tapi kalau Saver yang ini, Bapak Ibu, Saver ini bisa download juga atau copy caption ya, misalkan ya. Tadi kan sudah salin tautan. Nah, sisa klik saja di sini, kutip, klik ya. Nah, ini langsung muncul gambarnya. Nah, sisa tekan simpan gambar. Oke, sudah tersave, simpan gambar. Nah, kemudian ada iklannya juga ya. Oke, begitu mungkin kalau gratisan ya. Oke, nah ini bisa copy caption ya, salin tautan, salin semua, sudah bisa. Nah, karena kalau di Instagram itu tidak bisa copy link, tidak seperti di Facebook, tidak bisa copy caption. Misalkan ya, ini tidak bisa di-copy. Makanya kita butuh aplikasi pihak ketiga yang tadi Saver. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk feed-nya bisa juga langsung tadi
ini langsung di apa namanya, di saver tadi bisa langsung di repost. Contoh ya, misalkan sorry. Oh ya, intinya yang kayak tadi, ini sudah saya copy tadi. Intinya tadi itu di saver itu bisa langsung di apa namanya, di repost atau memang mau edit dulu. Nah, biasanya saya edit dulu. Nah, ini editnya pakai di Canva ya. Ini edit semuanya ini dari Canva ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa belajar juga cara-cara edit foto gimana. Sebentar saya jelaskan seperti apa konten yang bagus. Nah, terus setelah itu kita bikin feed. Nah, pertama memang kalau kita bikin konten atau video, saya sendiri bikin ini kan ada 3 kolom Bapak Ibu. Nah, saya bikin kontennya ini memang ada tiga tema lah ceritanya yang saya upload. Yang pertama saya upload tentang tips-tips, yang kedua testimoni, yang ketiga testimoni itu ya pemakaian produknya seperti apa. Kemudian yang ketiga itu tentang info produk. Jadi ketiga-tiganya saya upload di sini ya. Oke, nah selanjutnya ini kan kalau misalkan akun kita baru dibuat, nah biasanya itu akun pribadi Bapak Ibu ya, akun pribadi. Jadinya di sini mungkin tidak ada yang kelihatan kesehatan atau kecantikan. Nah, ada baiknya bikin akun kita dari pribadi diubah ke akun bisnis. Caranya itu nanti klik saja edit profile. Terus nanti akan muncul di sini, situ bilang beralih ke akun profesional atau akun bisnis. Cuman karena saya memang sudah akun bisnis jadi beda tampilannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus kalau kita upload ya, jadi kalau kita upload yang paling penting juga selain apa namanya, selain gambarnya, kita butuh juga ngerti tentang penulisan caption ya, tentang penulisan caption. Misalkan yang ini ya. Siapa Caption. modelnya itu Pak? Ganteng bener modelnya. Oh, ternyata saya salah pilih. Oke. Nah, jadi caption-nya ini kan ada beberapa ya. Caption-nya ya tentang gunakanlah copywriting yang memang kita pahami. Tapi ada 2 versi sebenarnya. Ini yang paling penting juga yang membuat kita kenapa bisa dapat orderan dari sini, itu karena penulisan hashtag ya. Jadi hashtag ini sudah tidak asing lagi bagi kita yang sudah bermedia sosial. Hashtag ini sangat mempengaruhi kiriman kita sebenarnya. Nah, misalkan ya, ini hashtag. Jadi sebenarnya saya ada dua versi. Saya tidak tahu yang mana yang betulan ini. Yang jelas saya pakai beberapa ya. Jadi maksud saya pakai selang-seling. Untuk penulisan hashtag, yang pertama ada yang bilang ya. Jadi ini autodidak juga. Tapi Bapak Ibu, kenapa saya ceritakan 2 supaya nanti bisa praktekkan, siapa tahu cocok yang ini atau cocok yang satunya lagi. Nah, yang pertama untuk penulisan hashtag itu tipe yang pertama ya. Kita nulis hashtagnya itu maksimal 5 dan jangan pakai di postingan selanjutnya. Hashtag itu maksudnya pagar peninggi badan ya, kalau ada yang belum tahu, atau pagar misalkan pemutih badan misalkan ya. Nah, jadi hashtag yang pertama maksimal 5, tapi jangan dipakai di postingan selanjutnya. Gitu ya. Itu tipe pertama. Nah, katanya sih itu algoritma Instagram 2020. Nah, tapi ini saya baru dapat barusan dari beberapa konten kreator juga. Katanya hashtag itu boleh maksimal sampai 30. Dan hashtag itu dibagi menjadi 3 kategori. Nah, yang pertama ada hashtag unik. Hashtag unik itu seperti nama kita siapa. Misalkan nama akun saya kan Tians Herbal Quality. Ya sudah hashtag Tians Herbal Quality. Terus nama saya Idris. Boleh hashtag Idris. Intinya sih nama unik ya. Nah, itu maksimal 3 sampai 5. 3 sampai 5. Terus yang kedua ada hashtag mikro ya. Hashtag mikro itu postingannya yang di bawah 100.000 postingan ya. Jadi di bawah 100.000 postingan itu masuk mikro. Kemudian yang ketiga itu namanya hashtag makro. Nah, itu hashtag makro postingannya jumlahnya itu di atas 100, di bawah 500. Nah, hashtag makro. Nah, hashtag mikro dan makro itu maksimal pasangnya sekitar 7 sampai 10 hashtag saja. Jadi kalau misalkan ambil angka minimalnya masing-masing 7 tambah 3 berarti 17 ya hashtag. Intinya sih maksimal 30 kalau di Instagram. Nah, oke, jadi Bapak Ibu bisa pilih sendiri.
mau hashtag yang seperti apa ya, mau yang tadi 5 saja atau mau yang tadi 3 tipe, yang unik, mikro atau makro ya. Intinya itu mempengaruhi Bapak Ibu ya. Sebenarnya saya cerita seperti apa pengaruhnya ini hashtag. Nah, selanjutnya oke. Nah, kalau akunnya kita sudah jadi ya, kalau sudah seperti ini, sudah jadi akunnya kita ya, eee, algoritma Instagram 2020 itu menuntut kita untuk punya interaksi dengan followers kita ya. Jadi kalau kita berteman saja, jadi sekedar informasi Bapak Ibu, untuk tahun 2020 ya ada beberapa yang dirubah. Yang pertama, yang like itu tidak kelihatan berapa jumlahnya ya. Kalau kemarin-kemarin kan kelihatan semua, misalkan disukai oleh si A plus 300 orang misalkan ya, 300 lainnya. Nah, kalau sekarang sudah dihilangkan itu. Yang kedua, algoritma Instagram itu sekarang kalau kita ngupload sesuatu, anggaplah kita ngupload ini Instagramnya, kontennya atau feed-nya, itu akan kelihatan ke cuman sebanyak 10% dari followers kita. Jadi kalau misalkan followers kita 100, berarti yang cuma lihat itu 10 sebenarnya. Nah, jadi anggaplah saya ngupload sekarang. Nah, ini uploadan saya, feed saya yang saya upload, itu hanya terlihat di 10% akunnya saya, di 10% followersnya saya. Nah, jadi kalau misalkan interaksinya bagus, anggaplah postingan itu bagus interaksinya, saring komen atau like yang banyak, nah baru didistribusikan ke 90% followers saya yang lain. Jadi memang betul-betul interaksi itu sangat penting untuk 2020 ini ya. Nah, nggak tahu ke depannya bagaimana, entahkah berubah atau bagaimana. Nah, makanya memang kita butuh untuk berinteraksi dengan dengan followers kita. Jangan asal di-follow atau dia follow kita, tapi butuh interaksi, saling komen mungkin ya. Makanya kalau misalkan aturannya juga kalau ada konten kita yang dikomentar sama orang lain, itu maksimal 60 menit atau 1 jam itu harus balas. Ya, harus balas. Karena kapan lewat dari 1 jam itu langsung ratingnya turun lah ceritanya. Tidak bisa disebar ke 90% followers kita. Makanya memang harus proaktif ya. Nah, salah satu cara yang bisa bikin saya interaktif di sini ya, atau berinteraksi sama orang lain, kan biasanya kalau sekarang kan kita sudah dibatasi dengan follow orang. Maksimal ada yang bilang 60 per jam, ada yang bilang 20, ada yang bilang 30 per jam ya. Nah, tapi intinya saya cuman seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalkan ya, saya itu cari akun-akun ya, akun-akun yang mungkin kira-kira target market saya, tapi saya tidak follow, saya paling like ya, kemudian saya komen. Misalkan ya, saya carinya berdasarkan tempat. Nah, ini Anda bisa pilih tempat, terus apa ya, mungkin 4 point ya, Makassar ya, 4 point, 4 point, nah, 4 point by Selatan. Nah, ini ada orang yang check in Bapak Ibu. Jadi ada teratas, ya ini yang teratas, ada yang terbaru. Nah, ini yang terbaru. Nah, kita bisa misalkan ya ini. Oh, ini akun ini. Nah, ini kayaknya akun manusia ya, maksudnya akun betulannya. Oke, kita bisa like dia atau misalkan komen. Nah, saya sudah bikin atau teksnya. Kalau saya komen misalkan nice Kak. Komen begitu ya. Atau biasa juga saya buka akunnya baru saya like mungkin ya 5 akun lah. 5 postingan lah paling ya gitu. Nah, dengan seperti itu akan muncul di pemberitahuannya bilang ada yang like ya, setidaknya akan mengunjungi kita ya. Nah, mungkin seperti ini, komen lagi dan seterusnya. Tapi itu nanti dilakukan di sela-selanya kita. Tapi jauh lebih penting orang yang sudah kita follow seperti ini. Nah, orang yang sudah kita follow, nah ini komen seperti ini. Nah, nice Kak misalkan. Tadi ya. Oke, seperti itu. Nah, biasanya dia akan balas, "Oh iya, makasih Kak," gitu. Nah, intinya memancing mereka untuk lihat tokonya kita ya. Oke, nah itu untuk interaksinya, like dan komen. Selanjutnya, oke. Nah, sekarang seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu tadi salah satu yang membuat kita kenapa bisa kelihatan kita punya akun, itu dari segi kalau kita komen orang itu terbangun interaksi. Nah, ini hal yang saya lakukan sebelum-sebelumnya, yaitu
kan biasanya kan kita kalah sama orang-orang yang punya uang dalam artian dia bisa endorse, kemudian dia juga bisa paid promote. Nah, atau dia Instagram Ads ya, yang bikin iklan itu iklan bersponsor. Nah, kemarin saya bikin saya minta tolong. Jadi kemarin itu saya minta tolong sama orang untuk promokan saya punya akun. Nah, caranya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini menurut saya itu sangat powerful karena saya dapat beberapa download juga dari situ sama beberapa pelanggan juga dari situ. Jadi saya begini, memang betul-betul iklan seperti endorse, tapi kita betul-betul gratis ya. Jadi ini betul-betul disebut organik menurut saya. Nah, jadi gini, saya minta tolong ke teman saya, ya jadi entahkah teman atau kenalan, keluarga terserah. Intinya kita kenal sama dia, sama orang ini. Terus minta video atau minta mereka bikin video tentang akun kita. Misalkan ya, kita siapkan kata-katanya Bapak Ibu. Jadi kita siapkan kata-katanya untuk promokan akunnya. Misalkan dia punya misalkan handphone saya pakaikan. Kalau tidak ada produk yang dia punya, dia cukup pegang handphone saja, terus dia buka akunnya kita dan yang pakai promo, ala-ala endorse lah begitu Bapak Ibu. Jadi sekitar berapa ya, 30 sampai 60 detik lah ya. Jadi kita bisa gunakan untuk endorse. Nah, jadi saya kasih kata-katanya ke teman saya ini, ya tentunya pilih memang yang mirip-mirip artis lah, setengah-setengah artis lah atau selebgram lah ya. Jadi pilih, kemudian minta tolong bikinkan video, kata-katanya saya kasih, sudah dia bikin video, setelah itu ada bahan mentahnya, kita sisa edit di Canva, perbagus lagi. Nah, setelah itu sudah jadi videonya, nah, kita chat teman-temannya kita di Instagram atau di WA. Kita bisa chat mereka, kemudian minta tolong untuk dipasang di semua story-nya, ya. Jadi minta tolong, "Bro, bisa minta tolong nggak?" Biasanya bilang apa, "Saya mau ini, boleh bantu promokan akun Instagramku, kebetulan saya jualan produk Tiens misalkan, atau kebetulan saya jualan produk untuk peninggi badan misalkan." Ya sudah, kita minta tolong, terus dikirimkan videonya. Nah, kalau mau lihat ini contohnya, cuman sesimpel ini Bapak Ibu ya. Saya minta tolong cuma sesimpel ini. Cuman sesimpel ini Bapak Ibu. Saya cuma bilang, "Dek, bisa minta tolong?" Terus dia bilang, "Iya, apa Kak? Iya, apa Kak? Mau minta tolong pasang video di story IG ta." Ini pakai bahasa logat Makassar ya, jadi karena ini Makassar. "Oke, ada video promosi all shopku, bisa nah?" Dia bilang, "Boleh Ji." Alhamdulillah, thanks Dek. Kirim WA Dek nah. Oh iya, kirimin nanti di WA. Ya sudah, dia pasang nih ini, ya. Saya kirimkan, oke dia pasang di story-nya, ya. Ada beberapa ya. Ini juga. Oke. Nah, "Bang Bro, bisa minta tolong?" "Iya Kanda, mau minta tolong." Jadi kata-katanya semua sama, mau minta tolong pasang video di story IG ta. Ada video promosi all shopku, bisa nah? Ya sudah, saya kirim lagi videonya. Oke. Nah, jadi bisa dengan cara seperti itu Bapak, dan menurut saya itu betul-betul organik ya. Tidak keluar sepersen pun. Nah, mau lihat ya hasilnya gimana? Ini saya punya beberapa ya. Mana ya? Tunggu ya, Bapak Ibu. Apa sudah dihapus? Oh, yang ini. Nah, ini dari orang yang tadi temannya yang tempat saya promosi, Bapak Ibu. Dia cuman komen begini, "Sebotol berapa?" Dia ini kan persis yang saya kasih tadi ya. "Sebotol berapa?" Nah, oke. Nah, sudah saya chat Bapak Ibu, saya chat. Ini chat bukan auto text ya, ini chat saja, chat. Dan akhirnya orang ini bisa belanja. Dia bisa belanja, bahkan sekarang dia sudah jadi member juga, bahkan belanjanya dia sudah silver dan belanjanya mendekati gold sekarang ya. Nah, beliau. Nah, itu dari yang seperti tadi. Nah, terus alasan saya kenapa juga ini penting dipenuhi Bapak Ibu, yang ini feed Instagram story-nya. Karena ini Bapak Ibu kita bisa lihat ya. Ini banyak sekali yang langsung bertanya.
Nah ini, Makassar Indah Kak. Oh, sorry. Ah yang ini. Ini dari story. Harga sepaketnya ini berapa? Ini dari story yang tersimpan Bapak Ibu. Jadi penting. Nah, paket penggemuknya ada. Jadi banyak yang bertanya. Jadi tapi saya langsung arahkan ke WA. Mau tanya berapa kalsium tiamsta dan alamat mana ini. Terus ini ada yang untuk paket anak. Ini langsung DM Bapak Ibu. Dan tidak jarang yang komen atau apa namanya yang DM itu dari hasil lihat story permanen itu. Nah kalau ini lumayan ya. Ini contohnya. Nah ini yang saya pasang. Ini bahkan masih kemasan lama. Ini bentuk gemuk. Ya. Jadi ini story saya yang gemuk, ini story permanen. Ini langsung dia komen. Ini berapa paket menu ya ini. Ini SP tinggi Bapak Ibu ya. Ini bahkan saya tanya, masih di Paris Kak? Dia bilang, enggak, masih di Yunani. Oke, nah Bapak Ibu, ini contoh-contohnya. Anda bisa langsung gunakan. Ya, terus apa lagi ya? Oke, jadi itu tadi untuk Instagram, kita bisa promo ke teman-temannya kita yang menurutnya kita memang bagus. Nah, biasanya saya lakukan di hari weekend ya. Jadi biasanya Sabtu atau Minggu, tapi saya paling sering sukanya itu Sabtu sore atau sekalian malam Minggu. Karena banyak lagi orang pegang handphone-nya di situ. Kalau misalkan logikanya gini Bapak Ibu, kalau misalkan teman kita punya followers itu ada atau yang lihat story-nya ada 100 orang dan kita hanya minta tolong ke 10 orang, ya berarti story kita, iklan kita itu kelihatan di 1.000 orang Bapak Ibu. Dan masa dari 1.000 orang tidak ada yang minat, begitu. Ya. Nah, terus yang teknik yang ketiga, yang selanjutnya itu ada namanya Instagram Buddies. Mungkin ada yang sudah pernah dengar. Instagram Buddies itu maksudnya kita saling promo ya. Jadi saling promo antar all shop ya. Misalkan kita ini on shop Tiens ya, jual produk kesehatan. Kalau misalkan kita punya kenalan yang jualan tas kah, sepatu kah atau jaket, daripada dia bukan jadi target market, ya mending kita tukaran saja. Misalkan dia promo akun kita di Instagramnya dia dan kita promo dia di akunnya dia. Misalkan kalau jual sepatu misalkan. Halo guys, buat teman-teman yang butuh sepatu, silakan kunjungi toko ini ya. Paling segitu. Nah, kita bertukaran dengan orang lain. Itu namanya Instagram Buddies. Dan itu bisa kita lakukan juga, Bapak Ibu ya. Nah, terus oke, nah ini yang terakhir. Jadi ada beberapa hukumnya di mana di Instagram. Yang pertama, kenapa di Instagram itu jadi begini Bapak Ibu sekalian, saya harus tekankan ke kita semua di Instagram berjualan itu berbeda dengan kalau kita jualan di WA atau di Facebook. Karena di Instagram itu kita memang bangun brand ya. Jadi biasanya bangun brand sekitar 1 atau 2 bulan memang bikin kita punya akun Instagram itu yang betul-betul tampilannya. Karena kapan asal dibikin, Instagram kita nggak bakalan laku. Saya jamin itu ya. Karena kalau Facebook itu kan jualan teks ya, jualan tulisan. Makanya tulisan banyak situ. Tapi kalau Instagram itu jualan foto. Nah, jadi bikin toko kita semenarik mungkin, bikin orang untuk betah di situ, ya. Bikin untuk betah. Jadi jangan asal upload saja. Jangan yang buram, fotonya jangan. Pilih-pilih yang terbaik. Pilih yang terbaik. Bahkan memang dianjurkan untuk diedit-edit dulu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada hukumnya kalau kita di Instagram. Jadi gini, saya selalu bertanya karena saya biasa kalau ajari online, saya langsung kasih tahu. Jadi ada fasenya kalau kita di Instagram, ya, tentang Instagramnya atau di Facebook atau manapun ya. Jadi sebenarnya prinsipnya seperti ini Bapak Ibu. Kan ada orang yang bikin toko. Ini tokonya belum ada yang bertanya. Berarti masalahnya cara uploadnya bagaimana? Pasti ada yang salah di situ. Ayo dicek. Tapi kalau misalkan ada yang sudah bikin tokonya, terus sudah banyak yang bertanya, tapi belum ada yang closing, berarti yang masalah cara jawabnya, melayani pelanggannya ini, calon konsumennya yang kurang. Nah, makanya kalau misalkan di Instagram langsung bisa cek, saya sudah upload ini foto, tapi kenapa belum ada yang bertanya? Oh, berarti masalahnya di situ. Coba cek cara uploadnya, atau misalkan kurang menarik kah, kontennya tidak bagus kah. Tapi kalau misalkan orang yang sudah banyak bertanya tapi tidak ada closing, berarti masalahnya cara menjawabnya. Makanya bisa belajar teknik closing. Nah, untuk saat ini mungkin itu saja dulu Bapak Ibu sekalian.
Ya mungkin itu saja dulu untuk belajar jualannya. Oh ya, hampir saya lupa satu. Biasanya kalau kita pasang story ya, kan ini juga oke, pastikan kita selalu punya story-nya ya. Selalu pasang story ya. Ini closingan saya barusan Bapak Ibu, ini 190 ya. Ini closingan saya barusan. Pastikan kalau misalkan kita pasang story ya, terutama testimoni, sampaikan di situ jangan naik sentimeter dalam 5 hari misalkan. Nah, saran saya, entahkah ini kita pasang story atau chatting calon konsumen, sampaikan bilang kasih copywriting-nya sedikit, bilang wah selamat ya Kak Aldi sudah berhasil nambah tinggi badan 3 cm, padahal kan cuma konsumsi 5 hari misalkan. Baru dikirim, jadi jangan asal oh sudah itu kirim, testimoni kirim, jangan ya. Bagus kalau ada copywriting-nya. Oke, mungkin itu saya yang bisa sharingkan Bapak Ibu teman-teman semua. Mungkin selanjutnya bisa untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Idris, sharingnya luar biasa ya, bagus sekali. Kita dapat banyak ilmu baru nih. Baik, langsung kita buka kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Kesempatan pertama kita berikan kepada Ibu Sabrina ya. Silakan Ibu Sabrina, langsung bertanya Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Arisi Kanata. Sama-sama Bu. Ya, selamat malam Pak Muhammad Idris. Ya, malam Bu. Saya Sabrina dari Kalimantan Utara. Ya. Ini pertanyaannya saya banyak nih, tapi dibatasin kan ya? Iya Bu, setengah pertanyaan aja Bu. Iya, baik. Nah, ini pertanyaan saya pertama. Saya sudah buat akun Instagram dengan nama Healthy Beauty Kaltara. Yang saya jual itu produknya spirulina. Nah, apakah itu tepat namanya atau perlu diganti? Terus pertanyaan kedua, kalau kita follow and unfollow itu berapa itu batas waktunya? Misalnya kita follow sehari 4 kali sesi, terus kapan kita untuk unfollow kembali, unfollow gitu ya. Terus pertanyaan ketiga, boleh nggak nih Pak Idris boleh praktekkan kita buat fit, soalnya saya tuh di Canva tuh kan banyak ininya, banyak jenis-jenisnya itu ya. Jadi kadang saya belum menemukan itu caranya membuat fit itu secantik seperti itu, yang biru-biru semuanya background-nya. Mungkin boleh nggak di edit foto ya Bu? Iya. Oh gitu. Boleh nggak ya praktekin satu itu gitu kan? Ya itu aja Pak Idris, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Oke, jadi saya langsung jawab Pak ya. Itu setengah pertanyaan jadi 3 pertanyaan ditambah praktek lagi gitu ya. Lain kali kita minta bayaran aja Pak. Silakan Pak Idris. Oke, jadi begini ya Bu Sabrina, saya coba jawab dulu. Jadi yang pertama tentang namanya ya. Tadi kan ada Stop Beauty lah ya, intinya begitu. Nah, jadi saya mau cerita histori dulu ya Bapak Ibu. Jadi saya punya nama tadi itu Tiens Herbal Quality. Saya jualan ini sejak zaman BBM dan saya punya nama akun itu waktu di BBM itu Idris Herbal Quality. Dan waktu saya belajar awal tentang jualan di Instagram, saya langsung pasang itu Idris Herbal Quality. Ya, saya pasang dan 1-2 bulan tidak ada yang beli satupun ya. Jadi saya cari-cari lagi, masalahnya di mana ya? Masalahnya di mana? Nah, terus Idris tidak berkualitas mungkin jadi nggak ada yang mau. Terus setelah itu saya dapat saya nggak tahu belajar dari YouTube atau ebook atau apa. Terus dia bilang coba yang tadi itu merek coba masukkan. Ya sudah, saya ganti dengan Tiens Herbal Quality. Jadi Idrisnya diganti jadi Tiens ya. Jadi Idris diganti dengan Tiens. Langsung laku pasti. 2 minggu apa 3 minggu paling lama itu laku 5.000 BV dari Instagram yang tadi. Padahal kontennya sama, cuma namanya yang diubah. Jadi kesimpulan saya di situ, wah ternyata ini ya, oke. Nah cuman belakang ini kan beberapa bulan yang lalu, Tiens keluarkan peraturan ya, tidak boleh ada kata Tiens, tidak boleh ada nama produk, sama tidak boleh ada official. Nah oke, karena saya patuh, saya rubah. Ya. Jadi saya rubah, langsung saya rubah, terus saya rubah jadi marketherbal.id. Ya. Jadi market herbal.id kalau nggak salah ya. Oke,
saya ganti itu dan sebulan 2 bulan tidak ada order dari situ. Ada sih atau tidak ada ya. Pokoknya langsung menurun drastis. Terus saya bilang, waduh, bagaimana ini ceritanya? Antara kita mau patin atau bagaimana ini? Oke. Terus sudah itu, sudah deh, saya bilang, oke, saya balik, saya kasih kembali saja Tien Herbal Quality. Makanya kalau ada postingan saya itu di bagian bawah itu ada marketherbal.id ya mungkin gara-gara itu ya. Jadi sudah saya ganti langsung Tien Herbal Quality dan tahu enggak, saya ganti malam, besok paginya ada langsung nanya dan kebetulan yang nanya itu orang Jakarta ya, Tanjung Priok. Itu langsung order 2 kalsium 1 zinc. Bahkan sekarang baru-baru ini, baru 2 apa 3 hari yang lalu, itu sudah beli 3 kali ya. Pertama 2 kalsium 1 zinc, habis itu beli lagi 2 kalsium 1 zinc, habis itu yang barusan ini 3 kalsium 2 zinc. Dan itu orang di Jakarta yang sudah tahu Tiens, yang sudah tahu di mana kantor Tiens. Ya, di Jakarta sana, tapi toh mau beli dari Makassar. Bahkan dia sendiri yang nanggung ongkirnya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, beliau konsumsi 2 box sama 2 box, berarti 4 box, 2 kalsium, 2 zinc, itu nambahnya cuma 1 senti saja, cuma nambah 1 senti, tapi toh dia masih mau beli 3 kalsium 2 zinc. Nah, itu saya tanya, dapat dari mana? Dari Instagram. Dan biasanya, kalau di Makassar itu sering COD sebelum ada pandemi ini. Kenapa? Karena saya memang memilih untuk COD dan ketemu langsung. Daripada saya, kalau tidak ada jadwal, biasanya memang saya antarkan, tidak pakai Gojek. Kenapa? Karena kalau saya ketemu sama orangnya, saya ibaratnya kayak, saya mau jadi pelanggan nanti ini. Nah, jadi setidaknya saya ketemu sama dia, saya tahu apa keluhannya memang. Dan dari situ, saya sering bertanya, dapat kontakku dari mana? Kan biasanya langsung masuk WA karena klik yang tadi itu yang di bio itu. Dia bilang di Instagram Kak. Bahkan sering saya tanya ketik apa, cari apa di situ. Ada yang bilang peninggi Tiens, ada yang bilang Tiens Makassar, macam-macam lah. Pada intinya dari sekian itu yang yang beli, saya simpulkan seperti ini. Nah makanya tadi saya jelaskan ada 2. Jadi terserah nanti Bu Sabrina mau pilih yang mana. Bisa dari segi merek, brand ya, atau yang kedua dari segi nama produk. Tapi saya tidak tahu ini kira-kira dibolehin apa tidak ini ya, karena ada peraturan Tiansi begitu. Cuman ya pengaruhnya luar biasa memang. Besok langsung ditelepon oleh kantor Tiansi itu Pak, besok. Siap-siap ditelepon kantor Tiansi besok ya. Nanti kita ini ya. Oke, ya mungkin kalau saya itu jadi kalau mengenai Bu Sabrina ya, Bu Sabrina nanti cari-cari sendiri dan kesimpulannya saya cuma bilang kira-kira kalau ada yang mau nyari produk Tiansi, dia ngetiknya di Instagram itu apa. Kalau sudah muncul itu ya sudah bikin. Coba-coba terus sampai dapat. Kan biasanya kalau ketik satu ini kan belum cocok ya, belum diterima Instagramnya, sudah pilih-pilih yang mana yang cocok ya. Oke. Mungkin itu yang pertanyaan pertama. Yang jelas dia tidak akan tulis Idris ya, Pak ya. Oke, hindari nama. Dari nama ya, karena nama ternyata ya. Ternyata nama saya itu tidak terkenal Pak, jadi ternyata itu sudah buktikan itu. Oke. Spirulina Kaltara boleh nggak? Ya? Spirulina Kaltara boleh nggak? Kalau diganti? Kalau tidak ada peraturannya Tiens dan kita atau tidak apa-apa kalau begitu ya, saya sih lebih bagus. Ya. Ya gimana sih begitu. Peraturan dari saya jelaskan Bu Sabrina, peraturan dari Tiens tidak boleh jual spirulina sebagai masker, Bu. Oh iya. Baik. Begitu peraturannya ada di TMIS. Iya. Nah, tadi juga ada pertanyaan Bu Sabrina soal Canva. Nah, kalau soal Canva, itu ada link YouTube yang sangat detail, Bu. Itu yang webinar dari kantor Tiens. Ibu sudah nonton belum? Cara bikin konten pakai Canva. Oh iya. Belum ya? Itu saya udah share ke grup, Bu. Minta ke Ibu Indah atau Pak Nasrun, coba, Bu. Mereka pasti ada linknya. Kalau enggak, Ibu buka channel YouTube saya, Bu. Di channel YouTube saya ada, Bu, di situ. Nah, itu lengkap itu. Langsung dari kantor Tiens yang memberikan contoh cara bikin kontennya. Bagus banget. Gitu. Oke, baik. Oke. Iya. Apa yang kedua tadi apa, Pak? Follow unfollow. Ya, follow unfollow. Sorry. Oke. Nah, sekarang kalau mengenai follow unfollow, ini juga kan jadi yang harus kita pahami bahwa algoritma Instagram itu setiap saat bisa berubah. Algoritma itu seperti kayak cara kerjanya Instagram itu
bisa berubah. Kalau dulu kan kita mau follow batas 100 pun bisa. Kalau sekarang kan kayaknya semakin dibatasi, semakin diperketat. Nah, ada sumber yang saya dapat itu ada yang bilang maksimal 60 per jam, maksimal ada yang 30 juga, dan saya biasa ambil amannya 20 saja ya. Jadi yang jadi parah itu sebenarnya gini Bu ya. Jadi ada namanya di blok, jadinya betul-betul di ban ya. Di ban kita punya akun Instagram artinya diblokir, tidak bisa digunakan. Tapi ada yang kedua juga namanya shadow ban. Nah, shadow ban ini sangat berbahaya, lebih berbahaya sebenarnya daripada blok. Karena kalau di blok itu ya paling 3 bulan balik lagi. Dan kita tahu kalau ini di blok ya sudah tidak bisa digunakan lagi. Tapi yang satunya kalau shadow ban itu kelihatannya seperti biasa, bisa dipakai, bisa apa semua, tapi ternyata setiap kita ngupload itu tidak kelihatan di followersnya kita. Jadi itu bahayanya shadow ban. Nah, jadi makanya ada algoritma ini, kalau saya sih biasanya ya maksimal 20 lah dalam per jamnya itu. Nanti jam berikutnya unfollow lagi kembali atau follow orang lagi 20. Intinya jangan langsung tertata karena biasanya Instagram itu akan deteksi ini karena kayak bukan manusia ini, kayak mesin ini yang bekerja. Jadi langsung dikasih tindakannya biasa begitu. Videonya atau kita punya akun itu shadow ban atau di-block begitu. Ya, sedikit tambahan buat pertanyaan tadi ya. Jadi kalau per setiap kali follow disarankan oleh Pak Idris 20, totalnya berapa sih sehari? Jadi yang terakhir yang saya tahu sekitar 200. Tapi sekali lagi algoritma berubah-ubah. Kadang 150 sehari maksimal. Jadi Ibu Sabrina bagi-bagi aja. Kalau Ibu ada 5 waktu dalam satu hari, ya berarti kalau 150, Ibu bagi setiap kali ada kesempatan, berarti Ibu follow 30 kan. Nah, 30 kali 5 sama dengan 150. Nah, kemudian unfollow-nya Pak Idris tadi ditanyakan, kapan unfollow-nya Pak? Biasa, oke. Kalau saya unfollow itu Pak, biasanya unfollow-nya itu di waktu yang anggap lah ya, kan ada sudah dibahas tentang prime time ya, waktu-waktu yang sangat bagus. Biasanya subuh, bisa juga pagi, siang, sore, sama malam. Nah, saya ambil di sela-selanya itu untuk unfollow-nya. Jadi follow-nya itu yang prime time yang tadi. Begitu. Biasanya setelah berapa hari nge-follow Pak? Sehari, 2 hari baru kita unfollow? Biasa mungkin sekitar 4 hari boleh, 1 minggu juga boleh. Kalau enggak, karena yang jadi masalah biasanya kan kalau terlalu banyak following-nya kan? Ya, betul. Paling bagus kalau 3 hari lah ceritanya ya. Setidaknya 3 hari lah. Jadi masih sempat interaksi sedikit. Kayak gitu. Ya. Baik, terjawab ya Bu Sabrina pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Idris, Pak Rizky Kanata. Sama-sama Bu. Baik, kita lanjut ke yang berikutnya. Ini ada Pak Fahri. Silakan Pak Fahri. Assalamualaikum Pak Rizky, Pak Farid, Pak Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bekasi. Saya mau nanya nih, kalau yang di Instagram recommended jualin produknya itu berapa paket ya, Pak? Oh. Sama ini, tadi kan ada tadi kan ada ini ya Pak, ada link WA ya, itu kira-kira bagusnya di link WA-nya itu masuk ke WA pribadi atau WA bisnis Pak? Mungkin itu aja, terima kasih Pak. Baik, sebelum Pak Idris jawab, link WA Pak Idris, pertanyaan kedua, itu kan ada link WA yang Bapak bikin di Instagram. Itu linknya ke WA pribadi atau ke WA bisnis? Itu pertanyaan kedua. Nah, sebelum Pak Idris jawab, saya mungkin mau komentari dulu sedikit. Jadi hari ini Pak Idris menjelaskan mengenai Instagram yang memang bentuknya online shop. Nah, jadi ini memang dari awal pilihannya ada 2 pilihan. Kalau Anda dengarkan penjelasan saya di video yang wajib ditonton itu, yang paling bawah kan tentang Instagram organik yang bukan online shop ya. Jadi dari akun pribadi. Kita pakai tetap nama orang lain tapi bukan nama asli kita gitu ya, tapi sifatnya akun pribadi. Nah, jadi dari awal aja sudah beda nih. Jadi Bapak Ibu, teman-teman bisa pelajari dua-duanya. Anda bisa pelajari yang hari ini dari Pak Idris,
Bisa juga pelajari yang pendekatan bukan online shop, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya begitu. Nah, silakan Pak Idris dijawab pertanyaan dari Pak Fahri. Oke, baik. Untuk Pak Fahri, pertanyaan pertama, tadi kan bertanya tentang produk apa saja yang bisa dijual dalam akun Instagram yang tadi, berapa paket saja. Nah, kalau saya sih tergantung Pak, kita sebagai punya toko ya, pemilik toko, kita mau jualan berapa. Kalau misalkan bisa jual banyak di satu akun pun sebenarnya bagus, karena tidak menyita waktu kita banyak. Kecuali kalau misalkan memang Pak Fahri maunya atau sanggup buat produknya itu apa ya, misalkan mau promo peninggi badan, mau promo juga pelangsing, maupun promo juga peninggi badan, mau promo juga vitamin mata, mau promo juga pemutih. Tapi mau bikin di masing-masing akun bisa juga. Yang penting Pak Fahri sanggup untuk konsisten setiap harinya upload fotonya, kemudian edit fotonya, bikin story-nya, dan lakukan kerjanya semuanya. Nah, jadi itu sebenarnya bebas, Pak. Mau bikin satu-satu atau misalkan mau kumpul di satu akun ya. Kalau macam saya ini memang jualannya produk Tiansi semua, Pak. Maksudnya semuanya ya, saya gabung semua. Karena memang ada saya bikin beberapa, ada juga saya bikin untuk khusus peninggi, tapi saya rasa memang butuh waktu yang banyak buat untuk optimasi kita punya Instagram, begitu. Oke? Oke, Pak. Paham, Untuk pertanyaan pertama? Ya, paham. Oke. Nah, terus yang kedua, untuk link yang tadi ya, link yang tadi. Nah, kalau untuk link yang tadi itu memang saya sangat rekomendasi untuk dipasang di bio-nya kita, karena sisa klik langsung masuk WA. Jadi jarang ada orang yang kalau taruh nomor handphonenya kita atau WA-nya kita di situ, dan dia mau catat dulu baru save baru masuk WA. Biasanya mau cari yang simpel ya. Nah, terus mungkin ada orang yang bilang, kan gampang, sisa di DM saja ya, sisa di DM. Nah, sayangnya DM itu biasanya tidak muncul ya. Biasa kalau kita tidak buka-buka Instagram, biasa tidak muncul di pemberitahuannya handphone kita. Biasa baru dicek. Apalagi kalau orang tersebut itu tidak follow kita. Biasanya dia masuk di yang beberapa permintaan lah begitu. Jadi nanti kita cek baru muncul di situ. Nah, makanya bagus kalau sertakan di bio. Jadi bio-nya itu bisa dua yang tadi. Bisa yang tadi wa.me, baru garis miring yang tadi ya, terus nomor kita. Bisa juga, dan itu bisa langsung di copy, Pak. Jadi sisa nomornya saya yang diganti, Nah, tapi yang kedua bisa juga pakai Bitly. Nah, enaknya kalau pakai Bitly, itu dia bisa pakai kata-kata kalau misalkan masuk di WA. Misalkan ya, kalau dia klik, langsung bisa kita kasih kata-kata, misalkan, halo Kak, saya mau pesan dong. Nah, tapi kalau WA Mi yang tadi, itu tidak ada kata-katanya, dia chat kosong dia. Chat kosong. Tapi kalau yang ini Bitly itu bisa langsung ada kata-katanya. Dan memang ada memang formatnya itu, Pak. Jadi ada Safari itu ada format. Itu formatnya tidak boleh dirubah. Kapan dirubah itu nanti tidak bisa digunakan, tidak bisa diklik, nanti bermasalah. Nah, jadi formatnya ada sekitar berapa baris ya? 3 baris kayaknya kalau di handphone. Terus kalau mau perpendek masuk bit.ly, bit.ly ya. Terus langsung masuk, ada di situ di bawah, paling bawah namanya shorten atau bikin pendek ya, shorten namanya ya, bikin pendek. Jadi nanti akan muncul bit.ly garis miring baru ada angka. Misalkan angkanya mungkin sekitar 6 apa 7 digit, 2V57 kayak begitulah ya. Nah, tapi kalau misalkan mau ganti yang belakangnya itu jadi kata-kata, misalkan mau order dong, misalkan, ya kan bisa dibikin kata-kata bit.ly garis miring mau order dong, misalkan, atau klik for order. Nah, itu bisa. Nah, tapi di Bitly yang tadi, yang bit.ly itu nanti harus login dulu. Jadi harus login, masukkan emailnya kita, nanti di situ diminta untuk gantinya. Ada caranya di bawah memang. Nanti bikin Bitly yang tadi bisa pakai kata-kata sendiri. Tapi itu seperti kayak nama Instagram yang kita buat, tidak semua yang kita kasih masuk itu akan diterima. Nah, kita coba-coba saja yang mana kira-kira diterima. Begitu. Tapi ada juga yang satu, Linktree. Linktree itu kalau klik, langsung ada order via WhatsApp, order via Line, atau order via website misalkan. Tapi saya belum paham tentang itu, saya belum pernah coba soalnya. Tapi saya pernah lihat, ada namanya Linktree.
Oke Pak, sangat paham Sekira sekali sekian. saya. Oh ya. Ya, baik, tambahan sedikit untuk pertanyaan Pak Fahri tadi ya. Jadi yang tadi saya bilang tergantung pendekatannya. Kalau pakai pendekatan Pak Idris yang online shop, itu biasanya satu akun IG menjual lebih dari satu produk karena memang online shop. Tapi kalau pendekatannya akun pribadi seperti yang saya jelaskan, yang di video kelima, itu biasanya satu akun memang jual satu produk. Bahkan bisa jadi kita punya beberapa akun yang tampak seperti akun pribadi jualnya satu produk gitu. Jadi terserah nanti pendekatan yang mana yang dipilih. Saya pribadi juga pakai online shop juga di IG ya, dan memang jual berbagai macam produk juga. Gitu. Cukup jelas ya Pak Fahri ya? Jelas Pak. Ya, baik. Kita ke penanya berikutnya. Pak Farid. Pak Farid nanya juga ternyata. Silakan Pak Farid. Oke Pak, thank you Pak. Minal aidin wal faizin sebelumnya. Sama Pak. Saya merhatiin tadi Pak ya, IG-nya kalau secara pola itu kayaknya mirip seperti Outer Circle, tapi ini versi Instagram. Betul Pak ya? Jadi kayak minta promote secara gratisan kepada follower. Nah pertanyaan saya, kalau kita akunnya masih baru, kita minta ke orang ini, kalau pakai akun online shop kan kadang-kadang orang itu nggak tahu siapa kita gitu Pak. Atau memang kita minta promote aja dulu pakai akun pribadi kita, lalu minta ke teman kita, apalagi kalau teman kita followernya besar, suruh bikinin video seperti itu, atau memang hajar aja langsung dari akun tokonya gitu loh, minta promote-nya gitu. Terus yang kedua, biasanya ada target nggak Pak? Satu hari itu kalau pakai akun Instagram publik kan ada berapa view-nya, betul ya? Iya, betul. Nah, kalau misalkan pakai cara gratisan itu kerja keras banget, kira-kira tuh yang pernah Pak Idris alamin itu view-nya tembus berapa view Pak dengan cara gratisan? Nah, yang terakhir, di lock atau enggak akunnya, gitu aja paling. Oke. Ya, silakan Pak. Coba jawab Pak. Oke, yang pertama tadi kan tentang promote gratis ya. Jadi promote gratis. Jadi tadi saya share itu Pak, ada dua cara. Yang satu cara yang kedua ini sebenarnya saya belum lakukan. Tapi menurut saya itu masuk akal karena saya pernah dulu juga waktu bikin waktu kita belajar jualan, kalau nggak salah dari Pariski juga dulu ya, dari BBM itu kan kita biasa minta minta dipromot all shop yang lain di kontaknya mereka. Nah, sebenarnya sama. Nah, oke, saya bahas ya. Jadi yang pertama ada tadi minta promote gratisan ke teman-teman. Yang kedua ada namanya Instagram Buddies. Nah, untuk promote akun Instagramnya kita secara gratisan, itu saya sendiri, Pak, itu pakai akun pribadi saya, bahkan bisa jadi WA saya. Jadi atas nama saya, bukan atas nama toko saya. Ya. Jadi saya langsung chat orang-orang yang saya kenal, teman saya, sepupu atau apa, yang memang sangat aktif di Instagram, yang saya bahkan sering tanya, bro, yang view-nya di story-nya berapaan? Ada yang bilang 150, ada yang bisa sampai 300. Loh, saya bagus ini. Ya sudah, jalin komunikasi apa semua, oh bagaimana kabar? Biasa mungkin komen-komen mungkin story-nya. Nah, dan pada akhirnya kalau sudah hari Jumat ya, saya sudah chat dia, atau Sabtu pagi misalkan, saya sudah chat, bro, gimana kabar? Atau Jumat malam ya, buat dipasang nanti buat besok sore ya, paling lambat besok malam, paling lambat sekali besok malam. Biasanya besok sore bagus ya, setelah asar bagusnya. Minta dipasang, sudah kata-katanya kayak tadi, bro bisa minta tolong. Dia bilang, oh iya apa bro, misalkan. Oh iya, saya ini ada akun all shop, saya punya, bisa enggak minta tolong dipasang di Storyta. Itu pakai bahasa orang sini lah. Bisa enggak dipasang Storyta. Kalau bisa saya kirim videonya. Dia bilang, oh ya kirim Maki. Ada biasa, oh ya kirim sudah ya. Nanti saya bisa kirim di Instagram, saya bisa di WA juga. Gitu. Jadi itu yang pertama, promote gratis. Nah tadi sesuai yang saya bilang, kalau ada 10 yang oke di hari itu, di minggu itu, ya lumayan, ada view-nya 1000 ya minimal ya, yang lihat ya. Tapi meskipun tidak semua mungkin yang lihat di story-nya temannya kita yang tadi minta tolong, itu akan lihat ya, akan mau ini. Tapi dari sekian yang banyak, tadi itu ada tadi.
ini ada yang barusan juga, saya baru sadar ternyata yang kemarin barusan join itu ambil paket silver juga, mendekati silver 2 jutaan. Itu pelaku all shop dan dia mau join Tianxi dan dia jualan produk Tianxi, bahkan dia sampai order sampai 2 jutaan, itu udah order beberapa kali dan itu ternyata hasil dari situ, dari Instagram juga. Nah, oke, jadi bisa dibedakan yang tadi promote yang gratisan lah, oke, ke teman-teman kita. Sebenarnya teman dekat boleh, teman dekat seperti itu. Ya. Daripada atau saya juga biasa kalau prospek yang tidak mau gabung, prospek yang ini tapi masih komunikasi, ya sudah saya langsung DM biasa atau WA atau chat. Oke. Nah, terus yang kedua ada namanya Instagram Buddies. Nah, Instagram Buddies ini kita pelaku all shop, ya, kita ini pelaku all shop bisa saling share kita punya akun di story masing-masing, di Instagram masing-masing. Nah, Betul. Bagusnya sih kalau kita bikin anggaplah sekitar 7 sampai 14 orang, ya, 7 sampai 14 orang itu bikin di satu grup dan memang komitmen untuk minta dipromot di hari itu. Jadi bagi waktunya. Misalkan si A ini Senin ya, oke, semua promo Senin, ini pasangnya, ini pasangnya, ini pasangnya. Jadi itu cepat, misalnya bisa cepat naik. Apalagi kalau kita yang kita promo begitu, itu pakai bukan jualan ya, tapi info-info, tips yang muncul. Nah, makanya orang, oh bagus ini, ternyata ini akun bagus gitu. Nah, oke, itu mungkin yang pertanyaan pertama. Terus yang pertanyaan kedua, mengenai pertanyaan kedua, saya sebenarnya tidak terlalu perhatikan kira-kira berapa view-nya pada saat minta seperti itu, karena ya? itu kan Kalau dari visit teman. Ya. Kalau publik itu visit datang ke toko kita gitu ya. Iya, betul. Tapi itu visitnya tergantung sih, kalau visitnya kalau lagi memang kita ini, kalau saya punya ya, paling sekitar kalaupun ada yang 150 saja kunjungan dalam 7 hari itu 150 itu sudah bagus loh untuk toko online. Yang saya punya itu bahkan yang tadi saya cerita itu 5.000 PV dalam 2 minggu, itu sekitar segitu saja, 150, 200, paling segitu. Iya, paling segitu. Yang penting memang rutin dibangun ya, rutin dibangun kita punya ini. Terus apa lagi tadi? Di lock atau tidak akun Oke, nah karena kita pakai akun bisnis, berarti tidak bisa di lock Pak. Tapi kalaupun misalkan kalau kita mau pakai akun pribadi juga boleh. Tapi saran saya jangan di lock. Kenapa? Karena kalau kita lock itu tidak akan muncul di penulisan hashtag, setahu saya begitu. Jadi kalau ada orang yang cari, katalog ya yang pengen dilihat ya. Bagus ya. Gini, kalau misalkan akun kita itu privat Pak, atau di lock atau dikunci, kalau ada orang cari produk, itu produk kita itu tidak direkomendasi. Itu yang pertama, ya. Jadi tidak akan sulit untuk muncul di hashtag itu. Misalnya hashtag anggaplah ya Tiens Makassar misalkan, itu akan muncul postingan-postingan yang pakai Tiens Makassar itu. Dan biasanya yang di lock itu tidak akan muncul di situ di postingan yang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lock, ini pola pikir saya, kalau kita lock dan orang sudah ngebet mau beli, kan itu kan anggaplah cari Tiens apa begitu ya, atau Spirulina apa, atau peninggi apa ke bawah. Itu kan muncul banyak sekali toko online, banyak sekali. Itu semua namanya dilarang semua loh, itu yang tadi disebutin. Tiens apa, Spirulina apa. Soalnya banyak besok diteleponnya besok. Hati saya. Oke. Nah, jadi kan biasa kalau kita ketik di Instagram kan muncul semua, toko Tianxi semua, toko-toko semua. Dan kalau misalkan ini orang sudah mau beli, terus di lock, ya, pas dia kunjungi terus di lock, ya dia mesti follow dulu, baru lihat isinya. Mending mungkin saya cari toko yang lain deh, yang ini misalkan. Tapi kalau ini ya bisa langsung dilihat-lihat begitu. Betul. Kalau saya sih begitu Pak. Di awal berarti followernya nggak langsung gede dong Pak, maksudnya? Betul Pak. Nggak apa-apa follower kecil, yang penting kualitas akunnya itu dibagusin gitu kali ya. Iya. Yang penting yang paling rancu itu Pak, kalau followingnya jauh lebih besar ketimbang followersnya. Hanya itu saja. Karena langsung merusak mata biasanya. Langsung ini kayaknya orang baru belajar jualan deh, jangan di situ. Biasanya begitu. Tapi kalaupun misalkan ada 800, ya mungkin followingnya mungkin 600, 700 tidak masalah. Begitu. Thank you Pak Idris. Ya, sama-sama Pak. Baik,
Kita lanjut ke penanya berikutnya. Raffi ya, ini Raffi. Silakan, Pak. Halo, Ya, Ya, halo. silakan. halo, terima kasih Pak Rizky Hanata Sama-sama, sama Pak. Pak Idris. Saya mau nanya Pak, Iya, untuk penamaan toko dan hashtag. Nah, orang itu rata-rata carinya hashtagnya atau nama tokonya. Karena kan kalau Pak Idris pakai ini kan produk Tiens ini ya, nama saya ada nama Tiensnya. Kalau kita pakai misalkan nama tokonya gitu, rata-rata yang sering keluar di pencarian di Instagram itu hashtag yang kita pakai atau nama tokonya, Pak? Lebih efektif mana untuk pencarian orang di Instagram begitu, Pak? Ya, silakan, Pak. Oke, jadi sebenarnya pertanyaannya bagus sekali bahkan. Saya juga sendiri dari dulu sampai sekarang itu sangat penasaran dengan cara Instagram itu seperti apa. Karena ada dibilang kiriman terpopuler, ya, jadi ada namanya kiriman terpopuler. Dan saya sampai saat ini saya masih bingung kira-kira kenapa kirimannya orang itu bisa populer. Saya kurang tahu ya, kenapa bisa ya. Bagaimana caranya supaya bisa kiriman kita itu populer, yang teratas lah ya, yang teratas. Nah, tapi setahu saya hashtag itu yang kita punya ya. Jadi hashtag yang kita punya itu akan membuat akun kita direkomendasi oleh Instagram ketika ada orang yang cari yang sehubungan dengan hashtag yang kita buat. Jadi hashtag ini sama nama toko ini menurut saya saling berkaitan ya, berpengaruh. Tapi kan nama toko kan satu kali, tapi kalau hashtag itu kan numpuk di feed-nya kita ya, di kontennya kita, dan itu akan dihubungkan nanti sama orang yang ketik di pencarian itu. Tapi secara detailnya saya kurang paham Pak mengenai bagaimana cara bikin populer itu. Tapi intinya sih seperti ini Pak. Intinya seperti ini. Pastikan kalau ada orang yang mencari produk yang seperti yang kita jual, dan dia pastikan kalau dia akan suka dengan Instagramnya kita. Yang mana dilihat Pak, pastikan dia suka dari tampilannya, termasuk juga followersnya, begitu. Berarti lebih efektif menggunakan hashtag ya daripada kayak nama tokonya gitu ya kalau untuk di pencarian. Betul. Kalau disuruh milih, betul. Hashtag itu sangat powerful, Pak. Sama satu lagi nih Pak, kan tadi mengenai peraturan Tiens yang nggak boleh pakai nama nama Tiens dan produk Tiensnya itu kalau kita pakainya di hashtag itu gimana tuh kira-kira? Misalkan di hashtagnya masker spirulina, hashtagnya segala macam kayak gitu mengenai produk atau nama Tiensnya itu gimana kira-kira? Boleh atau tidak tuh? Saya ingin jawab ya. Iya Pak. Betul. Ya. Jadi karena aturannya adalah tidak boleh jual spirulina sebagai masker. Kalau kita tulis di hashtag spirulina misalnya, tentu saja boleh. Tapi kalau tulisnya hashtag masker spirulina, nah itu jadi masalah. Paham ya? Oh, paham, Pak Raffi ya? Iya, karena yang nggak boleh kan spirulina sebagai masker. Nah, kemudian nama Tiens di hashtag Tiens, hashtag produk Tiens, boleh atau tidak? Boleh, karena yang tidak boleh adalah nama akun yang tidak boleh pakai nama Tiens. Oke. Jadi kalau baca peraturan, pinter-pinter menerjemahkan, cari tikungan-tikungan yang Anda bisa menyalip di situ, gitu ya. Udah pakar hukum terbaik ini yang berbicara. Saya sebentar lagi jadi lawyer ini, S3. Nah, cuma kalau kayak Pak Idris itu, jangan kita sebut namanya, nanti besok ditelepon. Nah, itu tidak boleh, itu udah pasti, itu nama akunnya. Begitu, Pak Raffi. Cukup jelas ya? Cukup jelas, Pak. Terima kasih banyak untuk jawaban-jawabannya. Semoga bermanfaat, Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama, Pak. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Pak Musa ya, Pak Musa. Silakan, Pak Musa. Silakan, Pak Musa. Ya,
Baik, terima kasih Pak Rizky dan Pak Idris. Sama-sama, Pak. Dan salah batin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama, Ya. Pak. Maaf lahir Ya. batin. Ya, Pak Idris, saya mau tanya, kira-kira lebih efektif mana kita, apakah kita memiliki satu akun aja, seperti akun Instagram organik tadi, atau Allshop, atau Instagram bisnis, atau apakah lebih efektif dua-duanya? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, lebih efektif mana kita misalnya iklan di IG, apakah kalau ikut standar misalnya iklan yang besar omsetnya itu misalnya dari jam 6 sampai jam 8 pagi, jam 12 sampai jam 1, atau jam 6 sampai jam 8 malam, nah lebih efektif mana? Kira-kira kita ngiklan di Instagram begitu. Nah mungkin Pak Rizky atau Pak Idris mungkin juga pernah, ini kan kita berbicara masalah menawarkan tadi, kebetulan saya ditawarkan oleh teman untuk jualan di Instagram Ad. Nah kira-kira mungkin berdasarkan pengalaman Pak Idris atau Pak Rizky, kira-kira lebih besar omset mana? Apakah ketika kita bergabung di Instagram Ad tadi, kita ini kan mumpung ada tawaran dari teman, kita gabung di situ, atau tetap kita di organik aja, iklan di organik. Nah mungkin itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Baik, Pak. Silakan Pak Idris dijawab dulu. Oke, terima kasih Pak Musa tadi ya. Ya, betul, Pak. Oke. Ya, Jadi betul. mau perjelas dulu ya Pak. Pertanyaan pertama, mana yang lebih efektif Instagram Allshop dengan bisnis? Pribadi. Oh, Organik. pribadi Ya. dengan Dengan bisnis. Allshop bisnis ya. Oke. Jadi saya mau jawab dulu. Ya, maksudnya online shop, akun Instagramnya online shop atau akun Instagramnya seakan-akan akun pribadi gitu, Pak. Oh ya, betul. Oh, bukan akunnya yang bisnis sama pribadi Pak ya, bukan ya? Maksudnya jenis tokonya itu lebih efektif Instagram organik yang toko atau yang memang pribadi? Oke. Ya, betul. Oke. Nah, jadi sebenarnya Pak, itu sesuatu yang beda sebenarnya. Kalau kita Instagram pribadi yang seperti yang organik yang sebelumnya yang diajarkan, itu kan sebenarnya kita hard selling ya. Jadi kita memang jual ke orang. Jadi kita yang cari ikannya kemana ya, gitu. Sesuai dengan dibahas Pak Putra ya kan, kolam ikan. Nah, tapi kalau di Instagram yang Allshop yang ini, memang ya kita bikin kolamnya. Makanya jangan cuma produk yang jualan terus, tapi yang butuh tips yang memang yang bisa membuat orang itu terpanggil untuk kunjungi kita punya toko. Nah, jadi kalau bertanya mana lebih efektif, ya sebenarnya sih dua-duanya penting. Tergantung sih siapa yang jalankan sebenarnya. Tapi yang jelas terbukti dua akun ini memang betul-betul bisa menghasilkan. Jadi nanti Pak Musa sesuaikan saja yang mana lebih tidak menyita waktu banyak mungkin, tapi hasilnya bagus, ya kan? Kalau bicara efektif kan seperti itu. Nah, tapi tidak bisa ditahu kalau tidak dicoba. Nah, bahkan saya pun baru belajar di basic selling ini tentang jualan yang Instagram yang seperti yang kemarin, ya misalkan nawari orang. Sebenarnya itu hard selling. Ya. Nah, cuman kalau misalkan kita kan sekarang kan ada pembatasan mengenai DM ya, DM. Nah, jadi kalau misalkan mau aman ya kan, ya pasti bikin yang toko Allshop-nya, karena kalau yang DM tadi pasti akan terbatas untuk DM-nya kita, kayak gitu. Mungkin itu yang pertama ya. Terus yang kedua apa tadi Pak? Saya lupa. Berbayar apa enggak, bagaimana? Yang kedua, mungkin ketiga. Yang kedua itu lebih efektif mana kita ngiklan, apakah di pagi hari, di siang hari, atau malam hari, lebih banyak mana orang yang order gitu Pak? Biasanya berdasarkan pengalaman Pak Idris nih. Oke. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan pertanyaan tadi Pak Fahri kalau tidak salah yang tadi yang bertanya, kira-kira gimana bisa akunnya kita itu direkomendasi. Nah, sebenarnya yang setahu saya, menurut pengalaman saya juga, memang ada prime time di sini ya, memang ada yang tadi saya sebutkan termasuk atau yang memang sudah jelaskan sebelumnya. Tapi kalau mau dipilih, biasanya sih memang bagusnya sela-selanya ya, memang ada prime time yang tadi, tapi bagusnya di setiap prime time yang tadi itu memang harus upload di situ Pak. Bagusnya upload di situ. Bahkan waktu awal saya bangun ini akun kan
saya langsung hajar memang di satu waktu itu, bahkan saya mau dalam waktu beberapa hari bisa langsung 100 postingan, tapi sekarang kan sudah dibatasi. Bahkan per hari itu saya waktu baru bangun ini akun itu 20 postingan. Ya, 20 postingan satu hari. Jadi satu kali posting itu 5 ya, atau 4 ya paling ini. Makanya kalau kita perhatikan di akun saya ini yang postingannya itu mencapai 5.000-an postingan. Ya, itu karena waktu itu memang. Nah, dan kalau kita bertanya di jam-jam yang mana, saran saya semuanya ngupload Pak, konsisten. Setidaknya dari 4 atau 5 prime time, nguploadnya 3 kali minimal sehari. Bagusnya sih begitu. Apalagi kalau akunnya baru membangun Pak, dari awal, baru membangun. Bagus, segera bisa sampai 50 atau 100 postingan, begitu. Bagaimana Pak? Oke, baik Pak. Nanti dicoba. Pertanyaan Oke, yang ketiga, yang Pak. ketiga, Pak Idris. yang ketiga. Oke. Tinggal lagi. Oke, yang ketiga Pak. Jadi teman-teman sekalian mungkin ada yang kenal ya, ada dibilang Instagram Ads. Nah, itu sebenarnya kita beriklan tapi berbayar. Jadi ngiklan tapi berbayar. Nah, sebenarnya prinsipnya kenapa kita ngiklan? Karena kita mau orang yang lihat postingan kita itu banyak sebenarnya. Dan kenapa kita pakai Instagram Ads atau Facebook Ads? Itu karena kita mau postingan kita ini tersebar ke banyak orang dan itu dalam waktu yang cepat, kan begitu maksudnya. Nah, tapi pada prinsipnya ujung-ujungnya sama dengan promote yang gratisan yang tadi, minta tolong ke temannya kita, sebenarnya begitu samanya ya. Cuman hanya saja kalau kita pakai Instagram Ads itu ya uang kita yang berbicara kan sebenarnya. Karena tergantung budget yang kita punya. Jadi misalkan kalau ada 50.000, ada 100 ya tergantung berapa ininya. Nah, tapi ini sama-sama minta promote sebenarnya, tapi yang satunya minta promote secara sistem, yang satunya memang manual. Nah, tapi di luar dari itu mana yang bagus, yang paling penting yang harus kita benahi adalah kontennya itu. Ya betul-betul kontennya perhatikan, kemudian copywriting-nya juga perbagus karena biasa orang skip kalau memang enggak menarik di awal. Nah, jadi selain dari mana yang penting, mana yang tidak, yang paling bagus dibenahi itu copywriting-nya termasuk kontennya apa yang mau kita iklankan begitu Pak. Tapi yang jelas bedanya tadi yang satu keluar dengan uang, yang satu kalau bisa gratisan ya bagus, apalagi ini tertarget ya kan, ini tertarget. Kalau yang tadi kan masih samar-samar, entahkah dari 100 yang lihat story temannya kita yang dari satu akun itu cuman berapa persen mungkin yang tertarik gitu. Mungkin itu saja Pak. Oke, baik. Terima kasih Pedris atas jawabannya. Ya, sama-sama Pak. Ya, saya tambahkan sedikit buat Pak Musa ya. Jadi Ya, pertanyaan terakhir tadi, yang pertama kalau saya pribadi tidak menyarankan pakai iklan untuk orang yang baru mulai belajar Pak. Kenapa? Karena tadi Pak Idris juga sempat bahas ya, ada fasenya. Terutama kalau di IG tadi ya, ada fase kok belum ada yang nanya, terus ada fase udah nanya-nanya, udah berapa banyak, tapi kok nggak closing-closing. Nah, pakai iklan itu memotong fase yang kok nggak ada yang nanya. Yang nanya pasti akan banyak, namanya juga pakai iklan. Tapi kalau kita belum bisa menjawabnya tadi yang dibahas Pak Idris, kita belum punya auto text yang cukup atau belum tahu urut-urutan menjawabnya, akhirnya kan closingnya jelek Pak. Padahal udah keluar uang tuh, banyak yang nanya, sayang, nggak akan kembali modal. Jadi memang di awal disarankan nggak pakai iklan dulu. Jadi latihannya yang organik dulu, melatih diri Pak. Nah kalau dari situ ternyata udah mulai ada yang nanya dan kita udah mampu closing berapa orang. Nah itu nanti dikonsultasikan, bisa dipertimbangkan untuk pakai iklan. Nah adapun mengenai iklan untuk Facebook Ads atau Instagram Ads biasanya pun itu berikutnya, belakangan. Biasanya kalau Instagram tuh mainnya endorse dulu Pak. Karena itu biasanya lebih murah, kadang-kadang malah nggak usah bayar. Kalau yang tadi Pak Idris cerita, bahkan bisa saling endorse kan tadi ya, dengan IG, Instagram Buddies tadi ya. Jadi artinya nggak keluar uang juga gitu, walaupun hasilnya mirip-mirip sebetulnya. Jadi kalau iklan di IG Ads mungkin masih agak belakangan. Saya sarankan melakukan dulu, karena memang terbukti dari bertahun-tahun kita jualan online itu kuncinya adalah mau ngulik. Jadi memang mau ngeluangkan waktu,
tidak harus banyak banget waktunya per hari, tapi kita harus ketemu waktu kita di mana, di jam-jam mana yang memang kita bisa meluangkan. Sehingga nanti kalau udah jadi kebiasaan, itu udah kayak jam biologis, kayak bangun, kapan tidur, kapan gitu ya. Ada jam-jam tertentu yang memang secara otomatis kita pasti luangkan untuk menghandle akun kita tadi. Nah, kalau orang baru sebaiknya itu dulu, Pak Musa, dikuasai. Selain itu, berbahaya kalau kita keluar uang dan nggak bisa balik modal kan. Apalagi kita mau bangun bisnis yang bisa diduplikasi. Artinya oleh tim kita juga, mereka nggak perlu punya uang dulu, udah bisa langsung jualan gitu. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, pertanyaan terakhir. Sama-sama, Pak Musa. Pertanyaan terakhir dari Pak Ridwan ya. Ini pertanyaan terakhir karena kita udah jam 9 lewat ya, sudah hampir 1,5 jam kita. Ternyata ini menarik sekali bahasan malam ini. Silakan Pak Ridwan langsung bertanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minal aidin wal faizin ya Pak ya semuanya. Nah, sebenarnya tadi saya mau bertanya. Pak. Tapi tadi kayaknya sudah banyak yang terwakili. Pertanyaan sebenarnya tadi yang urgent itu ketika yang dari Pak siapa yang ID ini Raffi yang untuk yang terlarang, Pak. Karena kan kebetulan kan saya baru di sini. Nah, mau coba bangun by organik gitu. Karena sebelumnya terbiasa di ads gitu. Dan ini kan cukup menarik. Nah, ternyata memang ada batasan-batasan ketika memang tidak boleh menggunakan kata Tiansi dan produknya ya Pak ya. Nah itu mungkin nanti, dan kemudian kan juga ini ada beberapa teman saya juga ikut di sini saya perhatikan. Nah itu mungkin nanti juga jadi pertimbangan juga untuk bagi kami nanti gitu, untuk memastikan dari awal itu memang tidak boleh. Tadinya saya udah kepikiran mau masang ada Tiansinya atau produknya gitu. Ternyata memang nggak boleh, berarti harus mikirin tikungannya di mana nanti gitu. Ya mungkin itu aja sih Pak. Ya, betul. Betul, bagus tuh. Ini walaupun Pak Ridwan nggak jadi bertanya, tapi bagus, membuat saya jadi ada bahasan penting ya. Saya jadi komentarin nih. Jadi begini, kenapa sekarang salah satu opsi yang lebih baik menurut saya pribadi adalah bisa jadi bukan online shop, terutama untuk orang yang baru mulai kalau di Instagram. Karena tadi nggak bisa pakai kata Tiansi. Kalau kita pakai akun pribadi, bukan online shop, kalau dengar penjelasan saya di video itu, memang mainnya tertarget. Jadi kita yang nyari orangnya, bukan orang yang datang ke kita, ya kan? Makanya, tapi menariknya Instagram itu bisa menargetkan memang. Seperti kalau bahasan saya mau jualan misalkan pemutih, ya kita cari aja targetnya di tempat-tempat yang kira-kira tempat nongkrong, restoran yang kelasnya cukup bagus, orang-orang yang memang kelas menengah ke atas. Nah, dari situ kita bisa dapat, kalau udah dapat satu yang kelas menengah ke atas, biasanya teman-temannya juga yang nge-like dia, dan seterusnya itu juga menengah ke atas. Nah, itu tertarget, Pak. Jadi memang salah satu opsi kalau mau main di Instagram, kalau kita memang concern dengan aturan dari Tians tadi, tidak boleh pakai nama Tians, ya pakai akun pribadi. Tapi sebetulnya ya enggak juga, online shop juga tetap bisa, walaupun tanpa pakai nama Tians. Toh, saya juga punya online shop, nggak ada nama Tiansnya gitu ya, namanya Abang Sehat gitu ya. Tapi ya bisa-bisa aja tetap gitu. Nah paling itu tambahannya Pak Ridwan ya. Oke, makasih Pak. Baik, nah sama-sama Pak. Ini saya mau nanya terakhir nih ke Pak Idris. Iya Pak. Sama Pak, tadi soal highlight ya. Jadi story yang tersimpan permanen, kena jadi highlight. Berapa banyak yang bisa kita highlight Pak? Saya kurang tahu jumlahnya Pak, tapi memang ada batasannya. Sampai yang tadi saya punya itu titik-titik saja muncul itu Pak. Makanya saya bikin COD-nya. Makanya saya bikin COD-nya itu ada dua itu, ada COD lagi. Itu karena sudah tidak muat yang COD yang satu, makanya saya bikin yang kedua. Jadi kalaupun misalkan sudah terbatas, ya sudah bisa bikin highlight lagi. Dan setahu saya itu highlight-nya mungkin tidak ada batas mungkin ya, berapa highlight mungkin mau dibuat. Satu highlight itu maksimal 100. Oh 100. Wah, ada suara datang tiba-tiba ini dari alam gaib nih. Pak Ardi gimana tadi Pak Ardi? Satu highlight gimana Pak? Satu highlight itu maksimal 100 Pak. 100 story. Kalau sudah lewat 100, nanti kalau kita masukkan lagi hilang yang pertama. Kita masukkan lagi hilang lagi yang pertama. Jadi satu itu hanya maksimal 100. Oh iya baik. Ya, terima kasih infonya Pak Ardi. Ya Pak. Nah terakhir Pak Idris,
Saya tertarik banget tuh dengan yang tadi Pak Farid bilang, ini kayak inner circle, outer circle-nya WA tapi di Instagram. Jadi tadi Pak Idris juga sudah perjelas ya, bahwa kontaknya ya lewat WA aja, chatting biasa, atau dari Instagram akun pribadi, kita tegur teman-teman kita untuk bantu promotkan di story mereka, baik itu misalkan di WA story atau di Instagram story, video kita misalnya gitu ya. Betul kan? Itu luar biasa tuh. Kalau itu dimaksimalkan, benar itu bisa sampai ratusan, bahkan bisa 1000 orang view-nya nanti ya. Nah, dan sekali lagi kunci dari semua adalah database. Makin banyak database, kita sudah sering ulang-ulang ya dari online-online yang kemarin, makin banyak database ya makin banyak orang yang bisa kita mintain tolong juga seperti itu gitu. Nah, terakhir sebagai penutup, minta tolong di setel satu contoh video promosinya Pak Idris tadi. Kita pengen lihat nih. Mana yang tersep ya? Di share screen aja Pak. Tadi kan ada itu yang dari IG. Contoh supaya teman-teman ada. Iya, contoh videonya tadi. Pak Idris minta teman buatin video, ya kan? Oh, tunggu dulu Pak. Nah, terus video itu yang disebar kan ke kontak-kontak tadi kalau kita minta promote. Oh ya. Yang katanya kalau bisa temennya yang agak-agak mirip selebgram gitu kan? Tunggu dulu Pak. Sepertinya saya sudah hapus Pak, tapi tunggu dulu saya carikan Pak. Mana ya? Jangan lupa di share screen dulu Pak Idris. Siap Pak, saya cari dulu ininya Pak. Masih ada atau sudah tidak? Tadi itu ada pas di chatting, salah satu chatting itu kan. Sempat dipencet tadi itu videonya. Cuma, Tapi itu promo spirulina Pak? Nggak apa-apa? Oh ya nggak apa-apa, contoh aja. Ya pokoknya kan malam ini contoh yang salah semua kan. Nama akunnya salah, produk yang dipromonya salah. Kelihatan Pak ya? Kelihatan Pak, jelas. Ini Pak, tunggu ya. Oh, sorry. Share screen-nya keluar lagi, Pak. Oh, keluar ya? Iya. Nah, ini share screen. Nah, itu dia, betul, Pak. Tunggu dulu, bukan yang ini, Pak. Ini kayaknya. Ya, kurang lebih mungkin itu, Pak. Tapi untuk yang tadi, kebetulan yang tadi itu video yang dibuat grup ya, ada domain yang buat, jadi itu yang saya bikin. Tapi ada juga, cuman saya belum dapat videonya. Memang kenalan teman, memang dia pakai handphone seperti ini. Halo teman-teman yang lagi nyari produk untuk wajah kayak begini, jadi diperlihatkan akunnya, follow ya, jadi sisa diedit di gini, begitu Pak, kurang lebih. Betul, iya, menarik, nggak usah panjang-panjang gitu ya. Oke, saya kira udah lengkap semua malam ini dan menarik sekali ya pembahasannya. Jadi Pak Farid besok tinggal kita laporin aja ke kantor Tians ya, Pak Farid ya. Jebakan semua. Buktinya udah langsung ada di YouTube, tinggal dikasih link YouTube-nya.
Yang penting kan pola garis benang merahnya kelihatan sih Pak. Jadi betul tadi tinggal pengembangan ke masing-masingnya aja. Terutama tadi saya jadi menarik sekali itu kita bisa mengkombinasikan outer circle sama Instagram jadinya Pak. Gitu. Menarik Pak. Benar. Iya. Jadi bagus sekali sharing dari Pak Idris malam ini ya. Terima kasih banyak Pak Idris atas sharingnya. Ya, mudah-mudahan malam ini bisa tidur dengan tenang ya. Dan kita doakan sudah di depan itu. Semoga Pak Roni sudah di depan itu, di depan rumah. Enggak, ini kayaknya Pak Asibuan habis ini langsung telepon saya nih kayaknya nih. Ini. Kirim sebentar. Ini kan cross line soalnya. Kalau Pak Ardi nggak peduli dia kalau Pak Ardi. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita malam ini belajar banyak sekali dan kita ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Idris. Semoga semuanya menjadi berkah juga, menjadi amal jariah. Jazakallah khair buat Pak Idris dan juga kepada semua rekan-rekan yang terlibat malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah sampai ketemu lagi hari Kamis dan jangan lupa hari Rabu lusa maksimalkan buat mengajak lebih banyak rekan untuk menonton OP online agar hari Kamis kita bisa langsung ajak mereka untuk menonton atau ikut Zoom Basic Selling Online kita. Terima kasih semuanya. Sekali lagi selamat merayakan Idul Fitri bagi Anda yang Muslim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.